Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas kelanjutan daripada pembahasan kita yang kemarin, yaitu pembahasan mengenai siwak yang dimustahabkan dalam setiap keadaan. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas mengenai fardhu. Faslun, satu bab, wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardhu wudu itu ada 6 perkara. 6 perkara. An-niyatu inda ghaslil wajh. Inda ghaslil wajhi. Fardhu wudu itu difardukan, niat wudu itu difardukan ketika kita hendak membasuh wajah. Ketika kita hendak membasuh wajah, maka kita niat. Ketika hendak membasuh wajah itu kita niat. Kemudian wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Sedangkan ketika membasuh wajah itu adalah termasuk daripada fardhu wudu. Maka harus wajib ketika kita wudu harus kita sempurnakan pembasuhan wajah kita, karena apabila ketika kita membasuh wajah kita tidak sempurna, ada sedikit yang tidak kita basuh, maka wudhu kita tidak sah. Dan apabila wudhu kita tidak sah, nanti berdampak kepada salat kita dan tidak akan sah juga. Maka ketika membasuh wajah harus hati-hati, harus disempurnakan. Dari mulai gigi rambut ini sampai ke sini, ini adalah batasan wajah kita. Kemudian yang ketiga, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang kemudian yang keempat, membasuh sebagian dari kepala. Wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala. Hanya sebagian. Apabila kita sempurnakan, itu diperbolehkan. Tapi apabila kita hendak melaksanakan wudhu dan wudhunya pas di kepala, maka apabila kita membasuh sebagian aja, itu sudah mencukupi. Karena yang difardukan itu adalah sebagian, bukan seluruhnya. Yang kelima, wa ghaslul rijlaini ilal ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Betis termasuk enggak? Betis tidak termasuk, tapi apabila ingin kita lebihkan, itu diperbolehkan. Karena diceritakan bahwasanya bekas wudhu kita nanti akan mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Ketika kita di padang mahsyar, apabila kita sering wudhu, maka bekas wudhu kita nanti akan mengeluarkan cahaya. Maka para ulama mengatakan, apabila kalian mampu, maka lebihkanlah wudhu kalian. Misalnya ketika wudhu di lengan sampai sini, sampai siku-siku, lebihkan sampai sini. Begitu juga kaki, bisa juga dilebihkan sampai betis, tidak masalah. Yang keenam, wa tartibu ala ma dzakarna. Yang keenam adalah tertib sebagaimana yang telah disebutkan. Mulai daripada wajah, kemudian kedua tangan, kemudian membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Apabila tidak tertib, maka bagaimana? Apabila tidak tertib, maka tidak sahlah wudhu dia. Maka harus kita tertibkan, harus tahu ilmunya. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita akhirkan. Kemudian kita akan membahas dalil-dalil mengenai kefarduan 6 perkara tersebut. Al-aslu fi masyru'iyatil wudu'i wa bayani furudiha qauluhu ta'ala. Dalil daripada wudu itu disyariatkan dan bahas mengenai penjelasan wudu itu adalah ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum
ilal ka'bain. Ini adalah dalil daripada diperlukannya wudu. Al-marafiq. Apa itu al-marafiq dan al-marfiq? Bahwa majmu'us sa'idi ma'al adiji. Nah, al-marafiq adalah ini, siku-siku. Kemudian ka'bain adalah kedua mata kaki yang ada menonjol itu namanya kedua mata kaki. Maka kedua tadi itu harus wajib kita basuh juga. Siku-siku ini, kemudian kedua mata kaki ini harus kita basuh, kita wajib kita basuh, karena ada satu hadis dari Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, kemudian membasuh wajahnya. Kemudian membasuh kedua tangannya yang kanan sehingga melebihi daripada lengan beliau. Kemudian ke yang kiri begitu juga. Kemudian membasuh kepala, mengusap kepala. Kalau kepala ini diusap, kalau yang lainnya itu dibasuh. Kayak tangan itu dibasuh. Kemudian kaki itu dibasuh. Lafadznya pun ghuslun. Tetapi kalau kepala ini lafadznya ini mashun. Jadi hanya disentuh air, kita wudhu gitu. Nanti disentuh gitu. Itu adalah sah, bukan disiram atau dibasuh, bukan, hanya disentuh aja. Kemudian tsumma ghassala rijlahu al-yumna hatta asyraka fi sak. Nah, ini mengatakan bahwasanya kemudian Nabi SAW membasuh kaki beliau yang kanan sampai ke betis. Tsumma ghassala rijlahu al-yusra hatta asyra'a fi sak. Sama. Tsumma qala hakadza ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a. Ini Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi SAW wudu apabila sampai pas tangan, maka beliau melebihkan wudu beliau sampai ke lengan. Adud ini lengan sini. Kemudian apabila membasuh kaki beliau, maka beliau lebihkan sampai betis. Tsumma hatta asyra'a fi sak. Maka asyra'a fil adud wa asyra'a fi sak wa ma'nahu adkhala ghusli adkhala al-ghusla fihima. Maka kita diharuskan, diwajibkan untuk membasuh daripada ujung daripada siku-siku kita, kemudian ujung daripada kedua mata kaki kita. Biru'usikum. Ketika kita membaca ayat atau dalil dari surah Al-Maidah tersebut ada wamsahu biru'usikum. Usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian, dengan kepala kalian. Maka dijelaskan bahwasanya biru'usikum itu adalah sebagian. Bijuz'im minha, atau sebagian daripada kepala, bukan seluruh kepala. Dalilnya adalah riwayat Imam Muslim. Dan selain Imam Muslim dari Sayyidina Mughirah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha binasiyah. Kemudian beliau wudu, kemudian mengusap daripada nasiyah ini. Ubun-ubun walal amamati, kemudian membasuh juga imamah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya tidak seluruh kepala ini wajib kita usap. Kemudian dalil daripada kefarduan niat di awal wudhu kita adalah ada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal tergantung pada niatnya. Begitu juga pada
setiap amal-amalan yang lain maka harus kita berniat, karena niat ini harus ada dalam setiap amal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan mengenai fardu wudu. Ini fardu wudu ini harus sangat kita perhatikan yang 6 ini. Kalau perkara yang lain itu hanya sunnah, apabila tidak sempurna maka tidak akan membatalkan wudhu kita. Tapi apabila perkara yang 6 tadi ini tidak sempurna, maka wudhu kita tidak akan sah. Maka harus kita perhatikan, harus kita perbaiki lagi wudhu kita sehingga wudhu kita sah, kemudian sholat kita sah, dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.